Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wa la haula la quwata illa billah. Karena Allah lah kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan yang sehat, sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang telah kita lakukan, sehingga perbuatan kita, amal kita, mudah-mudahan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita dalam kajian Ngabalis Ngaji Bareng Al-Kais akan membahas tentang orang-orang munafik. Bahwasanya orang munafik itu senantiasa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita menipu sesama manusia, itu pun larangan yang luar biasa dan dosa yang luar biasa. Apalagi kita menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik tidak sadar bahwa apa yang ia kerjakan, apa yang ia lakukan bukan karena Allah. Dalam rangka itu pada hakikatnya adalah menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha huwa khadi'uhum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa sebenarnya orang-orang munafik itu yang kelihatannya tidak menipu Allah, tapi pada hakikatnya mereka telah menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya mereka tidak akan mampu menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tempat bagi orang-orang munafik adalah dasar neraka yang paling dalam. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa yang ke-145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah atau dasar dari sebuah neraka. Surat An-Nisa 45. Oleh karena itu, janganlah kita kemudian menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti kita tidak melakukan amal itu ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak di antara kita yang memahami ciri orang munafik itu. Di antaranya adalah dia dusta, berkhianat, dan tidak menepati janji. Namun tidak hanya itu, orang-orang yang beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah termasuk juga orang-orang yang munafik, orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Faqih menuturkan dari seorang yang terpercaya dengan sanad dari Jabullah al-Yahubi. Ia berkata kepada kami,
kami berada dalam suatu peperangan bersama Abdul Malik bin Marwan. Kemudian kami bertemu dengan seorang yang suka bangun malam. Berhari-hari kami kumpul namun tidak mengenal siapakah dia sebenarnya. Kemudian suatu saat kami mengetahui bahwa dia termasuk salah seorang di antara para sahabat Rasulullah SAW yang bertanya, "Wahai Rasulullah, dengan perbuatan apa kita nanti bisa selamat?" Beliau bersabda, "Hendaknya kamu jangan menipu Allah." Kemudian orang itu pun bertanya, "Bagaimana mungkin kami bisa menipu Allah Subhanahu wa ta'ala?" Beliau pun bersabda, "Dengan mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, namun dengan amal itu kamu menghendaki selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Allah, atau tidak ikhlas karena Allah, atau karena manusia dan karena dunia yang lain." Maka kata Rasulullah SAW, "Jauhilah perbuatan riya, karena riya berarti menyekutukan Allah. Pada hari kiamat orang-orang yang riya itu akan dipanggil di hadapan para makhluk dengan 4 panggilan, yaitu hai orang-orang kafir, hai orang-orang jahat, hai orang-orang yang menipu, dan hai orang-orang yang rugi, hai orang-orang yang amalmu nanti sesat dan pahalamu akan lenyap. Saat itu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mintalah balasan amalmu kepada orang yang dulu kamu beramal karenanya, wahai orang-orang yang menipu." Jabalullah berkata, "Saya bertanya kepada orang itu, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, apakah benar kamu ini mendengar hal yang demikian dari Rasulullah?" Orang itu pun menjawab, "Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sungguh saya mendengar hal ini dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang beramal tidak karena Allah, orang-orang yang riya, maka amalnya akan sia-sia, dan dia disejajarkan dengan orang-orang kafir. Dia akan disejajarkan dengan orang-orang yang jahat. Dia disejajarkan dengan orang-orang yang menipu, dan dia disejajarkan dengan orang-orang yang rugi. Artinya apa? Dia membawa amal yang banyak tetapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Dia juga akan disejajarkan orang-orang yang sesat, yang amalnya akan lenyap begitu saja tanpa ada pahala sedikit pun, karena amal-amal mereka bukan karena Allah tapi karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa karena teman, bisa karena orang tua, bisa karena tetangga, bisa karena pangkat dan jabatan, dan lain sebagainya. Amal yang didasarkan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang riya, artinya ia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun dibalas oleh Allah dengan neraka jahanam, karena dia termasuk orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang-orang yang menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga amal kita tercatat sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat maslahat di dunia wal akhirah. Mari luruskan semua niat amal kita, mudah-mudahan hanya untuk Allah dan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan jalan itulah kita akan mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.